Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Titus pasal 2 ayat 7 dan 8. Dikatakan, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita." Saudara, tema kita hari ini ialah kejujuran. Saudara, pada suatu hari ada seorang salesman mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah wanita pemilik rumah ini mengintip siapa yang datang, ia segera berkata kepada pembantunya, "Mbak, katakan kalau Adi mencari saya, bilang saya tidak ada." Maka pembantu yang polos itu mengatakan dengan tulusnya, "Pak, tadi ibu berpesan dari kamarnya kalau ia tidak ada dan sedang pergi." Saudara, kejadian ini hanya sepele, dan tidak merugikan siapa-siapa. Tetapi kejadian ini telah mencerminkan akan karakter dari ibu tersebut. Oleh karena apa? Dalam hal yang kecil saja, ibu itu telah berbohong, apalagi dalam hal yang lebih besar. Ketika kebiasaan kecil dipelihara, maka kelama-lamaan akan menjadi habits yang sukar untuk diubah. Saudara, berbicara tentang kejujuran, kita seringkali mendengar orang berkata, "Zaman sekarang mana ada orang yang jujur? Orang jujur akan hancur." Demikianlah kejujuran seperti barang yang langka dan teramat mahal harganya di zaman sekarang ini. Saudara, dari zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu, misalnya dalam kitab Mika pasal 7 ayat 2 dikatakan, "Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia." Saudara, kejujuran tampaknya telah menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan kita. Bukan hanya zaman sekarang, tapi zaman dulu. Zaman Nabi Mika dicatat hal yang seperti ini, bahwa kejujuran begitu langkanya. Dalam zaman Paulus juga demikian. Demikian pada zaman kita melihat sulit yang mencari orang yang jujur. Mulai dari pengemis jalanan yang pura-pura sakit, pedagang yang mengurangi timbangan, pelaku bisnis yang main curang, hingga suami istri yang suka membohongi akan pasangannya. Rasanya cukup dapat menjadi gambaran nyata bahwa nilai-nilai kejujuran itu memang sudah pudar. Karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh seorang wartawan dalam sebuah surat kabar. Ketidakjujuran tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan yang sangat umum dalam masyarakat kita. Terkadang ketidakjujuran itu dilakukan karena dianggap sebagai alasan yang terbaik. Karena tuntutan ekonomi, maka banyak orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Saudara, karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur mengandung pengertian lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, tulus hati. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Alkitab dengan tegas mengatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan iya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena itu lawan dari jujur adalah dusta atau berbohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya. Alias berkata ya, padahal di dalam hatinya berkata tidak. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, hendaklah kita jujur. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, berkata jujur dan menjadi orang yang jujur di dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita membohongi diri kita sendiri, membohongi Tuhan, bahkan menjadikan iblis sebagai bapa kita. Karena Alkitab berkata bahwa ia adalah bapa segala dusta. Artinya, kalau kita berdusta, kita berbohong, kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena itu saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan kita untuk hidup jujur, berkata jujur sebagai anak-anak Tuhan. Baik di dalam keluarga kita, di dalam kita berbisnis, di dalam kita berdagang, di dalam kita studi, dalam banyak hal yang kita lakukan, hendaklah kita jujur. Mari kita belajar saudara, supaya hati kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 2, Raja Salomo berkata, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Raja Salomo mengajarkan kejujuran datang dari hati yang takut akan Tuhan, yaitu yang menempatkan Tuhan sebagai fokus kehidupan kita. Dan kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan dan katakan, kita harus pertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, manusia bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak. Bahkan Tuhan melihat kedalaman hati kita. Karena itu, mari saudara, kita belajar untuk meneladani Kristus Tuhan kita. Dan hiduplah takut akan Tuhan dengan hidup jujur di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami di tengah dunia yang sudah rusak karena dosa ini, biar kami boleh hidup benar dan berkata jujur di dalam segala hal Tuhan yang kami katakan. Tuhan tolong supaya kami boleh hidup sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan yang tolong. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau berkati kami sedang sakit asma. Tuhan yang jamah dan sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Berdoa kepadamu untuk Bapak Tampu Bolon Tuhan, yang punya kerinduan bersama dengan istrinya akan seorang anak di dalam keluarganya. Tuhan, mari Engkau yang boleh buka jalan, memberkati Tuhan akan kandungan daripada istri daripada Pak Tampu Bolon. Biar Tuhan yang memberkatinya, supaya kalau Tuhan izinkan hadir seorang anak Tuhan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami ingat Tuhan, Hana berdoa kepada Engkau dan Engkau boleh mendengar dan mengabulkannya. Yaitu biar kehendak-Mu yang dinyatakan. Tuhan, boleh Engkau campur tangan dalam kehidupan Pak Tampu Bolon. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan juga melawat mereka, menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka Tuhan yang sedang sakit akan kolesterol yang tinggi. Tuhan juga tolong, Tuhan yang jamah dan Tuhan juga yang pulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepadamu. Kami bergumul dengan masalah ekonomi, masalah usaha kami yang sepi. Tuhan juga tolong Engkau campur tangan dan memberkati akan usaha dan pekerjaan kami, mencukupkan segala keperluan yang ada. Tuhan Yesus, sungguh kami berseru dan bersandar hanya kepada Engkau, sebab Engkaulah Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang baik, dan kepadamu sajalah kami bersandar. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.